Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah pastikan kita benar-benar merdeka. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu kita baru saja memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Bapak-bapak pejuang kemerdekaan kita telah merasakan selama bertahun-tahun bagaimana rasanya negara Indonesia dijajah, dibelenggu, dan dikendalikan oleh bangsa lain. Itu sebabnya mereka berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan ini. Jadi, kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan dari intimidasi penguasa bangsa lain yang hendak berkuasa di negeri tanah air tercinta kita. Melalui nats firman Tuhan pagi hari ini, kita akan belajar konsep kemerdekaan Kristen. Saudaraku, konsep kemerdekaan kita adalah apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila Yesus Kristus memerdekakan kita, kita akan benar-benar merdeka. Artinya, kita tidak lagi di dalam perhambaan atau tidak lagi sebagai tawanan. Kemerdekaan dari apakah yang Yesus Kristus lakukan bagi kita? Tentu saja Yesus memerdekakan kita dari belenggu dosa. Masalahnya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Karena ternyata masih banyak orang-orang Kristen merasa sudah merdeka, tetapi kenyataannya masih berada di bawah kuk perhambaan atau masih belum benar-benar merdeka. Saudaraku, mari coba cek kehidupan rohani kita. Sekalipun kita sudah menjadi Kristen sejak dari kandungan ibu, atau baru menjadi Kristen 10, 30, atau 50 tahun yang lalu, tetapi kita masih menjadi tawanan dosa, masih ada ikatan-ikatan duniawi yang membelenggu kita, berarti kita belum benar-benar merdeka. Mari pikirkan apa yang masih membelenggu kita, saudara. Bisa saja itu amarah, ketakutan, kekhawatiran, depresi, dosa percabulan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Contoh-contoh tersebut hanyalah beberapa hal yang dapat menawan kita, yang dapat membuat kita tetap terpenjara. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudaraku, pastikan hidup kita benar-benar sudah dimerdekakan. Karena hanya melalui kuasa Yesus Kristuslah kita memperoleh kebebasan atau kemerdekaan itu. Beginilah cara Allah bekerja dalam hidup kita. Ia bekerja melalui Roh-Nya. Dialah yang membuka penjara, memutuskan belenggu-belenggu yang selama ini mengikat kita. Setelah itu kita mengambil langkah untuk masuk ke dalam jalan kebebasan yang Ia sediakan. Kadang-kadang kita menemukan proses pembebasan dari belenggu dosa terjadi dalam sekejap. Tetapi ada juga kita mengalami melalui proses yang membutuhkan waktu. Hal ini tidak selalu mudah, saudara. Karena melalui proseslah kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Tetapi kita juga harus berhati-hati dan tetap waspada, agar kita tidak patah semangat dan meninggalkan iman kita dalam perjalanan tersebut. Kemudian setelah kita mengalami hidup yang dimerdekakan, kita masih punya tanggung jawab, saudara, yaitu janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 ayat 13. Marilah saudaraku, miliki kehidupan rohani yang benar-benar merdeka, bebas dari kuk perhambaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah begitu mengasihi kami. Lawatlah kami dan penuhi kami lebih dalam lagi melalui Roh Kudus-Mu,
agar dengan kuasa-Mu kami dimampukan untuk keluar dari penjara kehidupan kami. Bebaskanlah kami yang masih terikat oleh kuk perhambaan, agar kami masuk ke dalam kemerdekaan yang sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.